Gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam pemilihan presiden yang akan datang. Saya siap melaksanakan tugas saya. Siasat berebut istana, yang jelas sudah ada pernyataan siap menerima mandat. Saya ingin ke Mas Mardhani. Mas Mardhani, walaupun keluar pernyataan itu, justru beberapa statement petinggi PKS menunjukkan hal yang berbeda. Malah justru ada keraguan terhadap pencapresan Pak Prabowo, termasuk statement yang sempat Anda keluarkan waktu itu. Apakah memang PKS melihat yang disebutkan kemarin belum firm Pak Prabowo mau maju? Sebetulnya gini ya, pertanyaan wartawan sudah pasti maju, ya kan belum daftar di 4 sampai 10 Agustus. Most probably-nya akan maju dan PKS akan bersama. Tapi tetap selama April sampai Agustus dinamika politik demikian luas, tetapi Partai Keadilan Sejahtera dengan Gerindra selalu berkomunikasi dan punya kesamaan pandangan bagaimana mengelola negara. Dan mengomentari yang Mas Romi tadi, bagus malah, betul Adian, Pak Jokowi bagus berkomunikasi dengan semua pihak ya, karena kita perlu menunjukkan elit ini rukun, tetapi tetap komunikasi baik kayak apapun, kami tetap punya tagar ganti presiden di 2019, dan wajar saja dengan sangat baik, santun Pak Jokowi. Kami, Pak Iman, saya pernah diajak ketemu Pak Jokowi, Pak kami nyuwun sewu tetap di luar dan oposisi, tapi akan mendukung Pak Jokowi yang baik, yang kurang kami akan kritik, begitu. Oke, ada statement Anda seperti ini, saya ingin klarifikasi. Kalau ternyata kemungkinan Gatot Anies itu menguat, kita akan berbincang dengan sangat elegan dan berani untuk menyampaikan ke Gerindra dan Pak Prabowo ada perkembangan penting. Jadi bahkan PKS pun masih melihat kemungkinan kalau Pak Prabowo tidak menguat, PKS tidak mau bergabung? Bukan begitu. Yang kami ingin katakan, saat ini Pak Prabowo sudah diajukan Gerindra, PKS sudah mengajukan 9. Insya Allah dalam waktu dekat kita nunggu PAN, Mas Edi. Kalau PAN mau gabung, kita jalan. Tetapi dalam perjalanan sejak sekarang sampai 4 sampai 10 Agustus, semua dinamika ada. Sehingga karena kualitas hubungan komunikasi kami dengan Gerindra dalam, kami sangat nyaman. Pak Prabowo ini ada beberapa tren, beberapa survei yang perlu kita cermati. Ayo kita duduk bareng-bareng, kita bahas. Karena jadi selama PKS ini pun akan berani mengajukan nama lain di luar Pak Prabowo. Itu sesuatu yang bisa dilakukan ketika situasi kondisi memang melihat tren yang ada. Jadi untuk PKS, Prabowo bukan harga mati? Untuk PKS, Gerindra bersama PKS, apapun yang diputuskan Gerindra, PKS akan bersama Gerindra. Begitu, termasuk Pak Prabowo juga harga mati untuk PKS? Ya, kalau Gerindra yang mengajukan Pak Prabowo, kami tidak punya otoritas untuk mencampuri Gerindra kecuali memberi masukan. Oke, tadi Anda katakan PAN. PAN saya tahu juga diundang oleh Pak Prabowo ke Hambalang. Sikap PAN sendiri seperti apa, Mas Edi? Mungkin pertama saya mau koreksi dulu, Nana, apa yang disampaikan di awal. Ya, di sana adalah partai-partai pendukung pemerintah. PAN itu sampai dengan hari ini masih partai pendukung pemerintah. Dan kita komit sampai dengan 2019 masih tetap mendukung pemerintah. Masih mendukung ya, Mas? Memang di samping kiri kanan saya ini adalah TTM saya, teman tapi mesra. Dan apalagi kita teman naik kuda, gitu. Jadi cukup mesra lah saat ini. Tapi PAN posisinya sampai saat ini kita masih berbicara dengan seluruh pihak. Komunikasi politik kita buka seluas-luasnya. Kita tidak ingin mengabaikan suara akar rumput kita, konstituen kita, termasuk ormas-ormas yang selama ini mendukung kita. Bagaimanapun juga PAN itu selain lahir dari reformasi, merupakan anak kandung juga dari Muhammadiyah. Jadi itu tentu merupakan pertimbangan yang kami akan dengarkan. Oke. Dan saat ini kami belum mengambil keputusan karena memang pada akhirnya Rakernas yang merupakan ajang pengambilan keputusan tertinggi kedua setelah Kongres itu nanti akan memutuskan arah politik PAN di tahun 2019. Oke, kita akan dengarkan beberapa kutipan pernyataan Prabowo Subianto soal pencapresan dirinya dari mulai beberapa waktu lalu sampai yang terakhir kemarin. Kita dengarkan. Ini kan bicarakan pilgub, pilpres nanti.
Kalau sekarang diselesaikan semua, kalian nggak datang lagi ke sini. Ini kan ada panas. Ya biar ada inilah. Pak Prabowo tapi dukungan. Kalau apa itu, kalau telenovela kan ada episode-episodenya. Ya. Nanti lah ya. Tapi dukungan. Loh, deklarasi itu kalau ada tiket, kan belum ada tiket. Ya, dan juga belum tentu situasi berkembang. Ya kan? Seandainya Partai Gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam pemilihan presiden yang akan datang, saya siap melaksanakan tugas saya. Ya, itu beberapa pernyataan Pak Prabowo. Saya mau ke Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, ada Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin bertanya, karena ada banyak kemudian yang multi interpretasi terhadap pernyataan Pak Prabowo. Ada yang mengatakan ini hanya sekedar cek ombak. Bahkan saya mengutip Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, yang menyebut masih mungkin berubah. Yang disebutkan Pak Prabowo, saya maju sebagai, belum menyatakan maju sebagai capres, baru bilang kalau diberi mandat saya siap. Betulkah interpretasi itu? Ya, dari data-data yang berserakan itu, komentar-komentar itu, politik kita masih dinamis sebenarnya. Sampai dengan 4-10 Agustus, sampai dengan 10 Agustus, itu masih ada berbagai kemungkinan. Saya setuju kalau dikatakan ini tes ombak, satu hal bahwa Gerindra mengalami dilema. Satu sisi paham betul bahwa soal efek ekor jas, di mana terasosiasi kuat figur terhadap partai, itu harus diperhatikan. Dengan memunculkan nama Prabowo, itu menjaga stabilitas, elektabilitas Gerindra, supaya terdongkrak. Persoalan kedua memang sedang menguji apakah modalitas Pak Prabowo ini bisa, kalau dalam perspektif optimis, stabil elektabilitasnya dari data poltreking. Tapi dari sisi kritis bisa dikatakan stagnasi. Nah ini tantangannya. Kenapa saya mengatakan masih sangat dinamis, masih ada 3 kemungkinan dari data tadi. Satu, ini Prabowo yang saat menentukan Pilpres 2019 seperti apa petanya. Satu, Prabowo Subianto akan menjadi penantang Joko Widodo. Yang kedua, Prabowo Subianto akan menjadi kingmaker, akan menunjuk nama lain, misalnya yang terdengar namanya adalah Gatot Nurmantio atau Anies Baswedan. Yang ketiga, tadi yang terakhir dari Mas Romi, Prabowo bergabung menjadi cawapres Jokowi. Saya kalau ditanya masih mungkin nggak tiga-tiga? Masih mungkin, karena itu mandat. Diterima oleh beliau mandat itu bisa digunakan, bisa tidak. Tapi kalau Pak Arief pasti katakan yang nomor 1, pasti Pak Prabowo akan maju. Itu juga harapan kita tentunya. Begitu ya, pasti. Kan tadi itu pidato awal, ya. Dari pidato di malam hari penutupan, dia sudah siap maju dan menerima. Artinya kan tadi itu pidato. Jadi tidak mungkin lagi berubah? Tidak mungkin, Prabowo tetap maju sebagai capres. Betul nih Mas Arief? Pasti 100%. 100%? Saya jamin itu. Dijamin? Dan karena dijamin, karena pasti menang. Saya minta komentar. Kalau Kang Aceh bagaimana melihatnya pertarungan ini? Anda masih ada keraguan atau sudah teryakinkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra yang bilang pasti maju? Iya, pertama tentu kita harus melihat bahwa politik ini masih sangat dinamis ya. Selagi sampai bulan Agustus 2018 tentu proses konfigurasi politik pasti akan mengalami sesuatu yang sangat dinamis. Golkar sudah pasti mendukung Pak Jokowi. Kalau Golkar sudah dipastikan dari sejak 2016 yang lalu, kita yang pertama kali menyatakan dukungan pencalonan. Pertanyaan saya bukan itu. Kalau Golkar sudah pasti mendukung Jokowi, menurut kacamata pandangan politik Golkar, apakah akan lebih mudah jika mengalahkan Pak Prabowo atau calon yang diusung oleh Pak Prabowo? Ya itu saya tidak mau ikut campur terhadap kebijakan politik yang dimiliki oleh Partai Gerindra ya. Saya tidak bertanya soal itu. Semakin tentu kita melihat, kita punya ukuran semua terhadap semua potensi politik yang dimiliki. Siapa lawannya, apakah Prabowo atau Pak Gatot atau Pak Lebih Anies. mudah menang jika melawan siapa? Siapapun jangan dianggap enteng. Bagi kami politik adalah upaya kita untuk, ya tentu bukan soal apakah ini lebih mudah, apakah ini lebih susah. Semua potensi politik sebagai kompetitornya Pak Jokowi tentu tidak boleh kita anggap mudah untuk mengalahkannya. Kalkulasi politiknya yang dihitung seperti apa seharusnya Mas Romi? Kalau saya melihat bahwa penantang terberat hari ini untuk Pak Jokowi tetap Pak Prabowo. Karena semua survei across lembaga survei, saya kira Mas Hanta juga punya, itu semua masih menegaskan bahwa lawan terberat untuk Pak Jokowi hari ini adalah Pak Prabowo. Oke. Nah yang kedua tentu tingkat kemungkinan bisa menang seperti yang dikatakan Mas Arief Puyono ya.
Dulu 2014 Pak Prabowo itu diusung 6 partai politik. Termasuk P3? Salah satunya adalah kami, P3 dan Golkar begitu. Artinya mesin politik pada waktu itu yang dipunyai lebih besar. Sekarang yang mengusung 2 partai politik setidaknya yang sudah pasti. Kalau boleh saya katakan begitu, mohon maaf kalau saya salah tolong dikoreksi. Tetapi itu artinya mesin politiknya jauh berkurang, 6 menjadi 2. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu Pak Jokowi ada di luar sistem dan mendapatkan kemenangan 4% di atas Pak Prabowo 9 juta. Tadi waktu 2014 bisa dikatakan Pak Prabowo incumbent karena ada Bang Hatta di situ yang Menko Perekonomian saat itu. Oke. Nah, sekarang Pak Prabowo incumbent. Yang ketiga, Pak Jokowi posisinya sudah kerjanya nyata. 2014 ekonomi kita mencapai level pertumbuhan terendah, 2015 oleh Pak Jokowi berhasil dinaikkan. Gini rasio sudah mencapai yang tertinggi, 2015 oleh Pak Jokowi Jadi Anda berhasil mau katakan, diturunkan. jadi Anda mau katakan bahwa akan lebih sulit mengalahkan sekarang? Oh sudah pasti, karena kalau itu dilihat dari semua indikator yang ada, enggak saya berbasis indikator saja, maka itu angka-angkanya lebih sulit dibanding, bukannya tidak mungkin, tetapi lebih sulit saya katakan. Baik, saya harus break, tapi setelah ini saya akan berikan kesempatan kepada Bang Mardhani Alisera untuk menjawab itu setelah pariwara, jangan kemana-mana.